Dikatakan, and he arose and rebuked the wind and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. Peace, be still. Diam dan tenanglah. Saudara, ketika Yesus menghardik angin yang datang, taufan gelombang yang besar yang datang menerpa perahu murid dan Yesus pada saat itu, Yesus berkata, diam. Di dalam terjemahan bahasa Inggris, peace, damai sejahtera. Saudara, kita akan melihat bagaimana, kenapa pada saat Yesus memerintahkan danau taufan ombak yang begitu besar dengan satu kata itu, damai sejahtera. Saudara, kalau kita lihat dalam peristiwa Natal beberapa 2 bulan yang baru lalu, kita merayakan Natal ya saudara. Kalau kita perhatikan, setiap kali malaikat Tuhan yang diutus oleh Tuhan menampakkan diri, baik kepada Maria, kepada Yusuf, kepada Zakaria, kepada gembala-gembala, kepada orang Majus, mereka selalu berkata, jangan takut. Jangan takut. Nah saudara, kita tahu bersama, sebelum Yesus datang ke dunia ini, jauh sebelumnya, pada saat manusia pertama diciptakan, yaitu Adam dan Hawa, mereka melanggar akan perintah Tuhan. Sehingga kalau kita baca di dalam Kejadian 3, di situ menceritakan sangat jelas bagaimana manusia itu jatuh di dalam dosa. Mereka terperdaya oleh bisikan iblis. Iblis menipu Adam dan Hawa melalui Hawa dulunya, pertamanya, sehingga manusia itu jatuh ke dalam dosa. Kita tahu iblis itu dia adalah bapak segala pendusta. Tidak ada sama sekali, tidak ada kebenaran dalam musuh kita, si iblis. Dia tidak punya kuasa saudara, tetapi predikatnya dia bapak segala pendusta. Jadi saudara, kalau kita melewati hal demi hal, masalah, tantangan dalam kehidupan ini, jangan mau ditipu oleh iblis. Kita adalah umat-umat pemenang, kita adalah anak-anak perjanjian. Makanya ketika malaikat Tuhan dia datang kepada Maria, Yusuf, dan gembala-gembala orang Majus, pada saat itu mereka berkata, jangan takut. Saudara, ketika Adam dan Hawa dicari oleh Tuhan, ketika Tuhan dia sudah tahu kalau mereka sudah makan buah yang dia larang. Jadi di Taman Eden waktu dia berkata, Adam, di manakah engkau? Bukan Tuhan tidak tahu dia di mana. Pada waktu itu Adam berkata, aku takut Tuhan, aku telanjang. Saudara, kalau kita pikir secara logika ya, misalkan kalau saya tidak mengenakan pakaian, terus ada orang yang memanggil saya di ruang tamu, saya di kamar, saya pasti merasa malu, bukan takut. Tetapi pada saat itu ketika Allah memanggil Adam berkata, aku takut Tuhan. Karena kenapa saudara? Konsekuensi dari dosa selalu ketakutan. Hasil langsung yang dihasilkan oleh dosa adalah ketakutan. Ketakutan untuk berhasil, ketakutan untuk anak-anak kita diberkati, ketakutan masa depan kita, ketakutan dari hal-hal yang tidak perlu kita takutkan. Karena firman Allah katakan rancangan yang ada pada kita adalah rancangan yang indah.
masa depan yang penuh dengan harapan. Saudara, ngomong-ngomong rasa takut, saya pernah mengalami rasa takut yang begitu besar. Saya adalah anak yang kedua dari 5 bersaudara. Saya satu-satunya perempuan di antara keluarga kami. Dan karena banyaknya kakak beradik, saya dari kecil, saya tinggal dengan oma saya. Jadi ya saudara, ada 2 hal yang saya percaya, bahwa orang tua saya menyiapkan apapun yang menjadi kebutuhan saya, dan juga oma saya. Karena juga saya adalah cucu perempuan tertua di antara cucu-cucu perempuan yang datang selanjutnya. Saya sudah berumur kira-kira 12 atau 13 tahun, baru yang lainnya lahir. Jadi waktu itu karena semua lelaki, jadi saya paling dekat dengan oma saya. Nah, singkat cerita, ketika saya lulus SMA, oma saya pergi ke Amerika bersama dengan tante saya, tinggal di sana. Karena di sana om saya, dia waktu itu, tapi om saya sekarang sudah meninggal. Tinggal tante saya yang ada di Amerika, jadi dia di Amerika. Nah, waktu itu setelah lulus SMA, saya pergi sekolah Alkitab. Setelah sekolah Alkitab, setelah itu praktek. Nah, pada saat praktek, saya banyak mengadakan komunikasi dengan oma saya. Ya udah, selesai praktek kamu pulang. Oma saya, dia pernah mengurus, maksud saya, tante saya bisa keluar visa untuk ke Amerika karena bantuan oma saya. Jadi waktu menghadap, dia bilang, oh tante sudah tua, tante pengen lihat kota Amerika yang indah. Si boleknya katakan, oh iya, terus mau pergi sama siapa? Oh, oma takut kalau sendiri sakit, jadi saya bawa anak saya. Oh iya, silakan, besok datang ambil visanya. Jadi saudara, saya diiming-imingkan, nanti kalau kamu nanti setelah praktek ini dan ini dan ini, pokoknya siapin uang aja, kamu pergi dengan oma kita ke Amerika. Jadi saudara, waktu itu saya sudah senang sekali. Saya percaya, masa depan saya begitu gilang gemilang. Tetapi kenyataannya, beberapa tahun setelah saya selesai sekolah Alkitab dan praktek, oma saya dipanggil Tuhan. Waktu itu, ketika tante saya, 2 tante saya yang di Amerika, yang tante yang paling muda, hari itu dia mau pergi ke Amerika. Hari itu oma saya meninggal karena serangan jantung. Padahal hari-hari itu kita sementara menyiapkan untuk pengurusan visa untuk saya dan oma saya dan sepupu laki-laki saya yang pada saat itu bersama-sama. Pada saat itu saudara, saya diliputi oleh satu ketakutan. Tuhan, karena orang tua saya jujur saudara, kami bukan dari keluarga yang berada. Memang kami pas-pasan tetapi tidak pernah berkekurangan. Tetapi saya tidak kuliah, saya tidak kerja dan lain sebagainya. Ada rasa ketakutan yang begitu besar dalam kehidupan saya, bagaimana nanti saya ke depan. Sedangkan oma yang saya sangat sayangi, yang selalu menyiapkan kebutuhan saya, dia sudah dipanggil Tuhan. Iblis berusaha untuk menipu akan pemikiran saya. Iblis berusaha untuk mengubah apa yang menjadi pengharapan saya. Saudara, kalau ada di antara kita saat-saat ini yang sementara diliputi oleh ketakutan, Tuhan dia datang ke dunia ini. Dia berkata, jangan takut. Jangan takut. Sebab Allah, dia Allah Immanuel. Dia beserta dengan kita senantiasa. Amin. Itulah sebabnya ketika Adam, dia tahu bahwa Allah sementara mencarinya, dia berkata, saya takut, saya telanjang. Tetapi saudara, kita melihat karya Tuhan. Walaupun Adam dan Hawa, mereka diusir dari Taman Eden karena mereka melanggar, tetapi tahun-tahun kesunyian, ketakutan, seperti tidak ada pengharapan.
tiba-tiba datang satu kabar sukacita bahwa pada satu hari nanti, di Mika 5 ayat 1, sesungguhnya engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Pada saat itu ketakutan, putus asa, tidak berpengharapan dilenyapkan oleh kelahiran Yesus. Amin. Itulah sebabnya saat ini saudara jangan takut. Itulah sebabnya firman Allah yang kita baca ini. Dia berkata kepada laut, gelora, taufan, ombak, diam. Damai sejahtera. Nah saudara, peristiwa Yesus lahir ke dunia jangan takut menyertai akan kelahirannya. Dan kata damai sejahtera ketika dia mati dan dia bangkit dan naik ke surga. Saudara, kita lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-9. Yesaya pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6. Yesaya 9 ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan, perhatikan, pemerintahan ada di atas bahunya. Itu berarti kalau berbicara pemerintahan itu ada kerajaan. Dan namanya disebutkan orang penasehat, ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Satu lagi, Raja, perhatikan, Raja, pemerintah, Raja. Besar kekuasaannya, pemerintah, Raja, kekuasaan. Dan damai sejahtera, tidak akan berkesudahan di atas tahta. Tahta juga berbicara tentang kerajaan. Dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi saudara, bukan tidak beralasan ketika Yesus memerintahkan ombak dan taufan itu diam. Damai sejahtera itu berbicara tentang kuasa. Itu berbicara tentang kuasa yang datang dari kerajaan. Kerajaan surga yang rajanya Yesus. Jadi saudara, ketika kita mengalami masalah, ketika kita dihimpit oleh ketakutan, kita ada kuasa untuk menghardik masalah itu. Ada damai sejahtera yang dilepaskan, sehingga kita tidak perlu takut. Kita berjalan di dalam rasa damai, rasa kuat, rasa mampu. Itu sebabnya saudara, kalau orang yang meninggal dunia, ada banyak kata-kata penghiburan. Turut berduka cita. Semoga kiranya Roh Kudus sumber damai sejahtera memberi rasa damai. Karena apa saudara, apapun di dunia ini tidak sanggup menghibur perasaan kehilangan, perasaan terluka. Tetapi rasa damai itu dicurahkan dari kerajaan surga bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Amin. Ada damai, ada sejahtera, ada sukacita, ada pengharapan, ada harapan. Dahulunya gelap, dahulunya tidak ada harapan. Tetapi ketika Yesus lahir,
Ketika Yesus mati, bahkan ketika dia bangkit, firman Allah katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa dari Raja yang kerajaannya di surga. Apakah kuasa itu? Damai sejahtera untuk melenyapkan ketakutan, melenyapkan setiap masalah, pergumulan, ombak, apapun yang menghimpit kehidupan saya dan saudara. Ada kuasa yang Tuhan berikan, amin. Dan Roh Kudus yang mencurahkan itu dalam kehidupan saya. Jadi saudara, kalau saya dan saudara di hari-hari ini, saudara bisa lihat perbedaan dari hari ke hari. Jadi saya kasih contoh ya, orang yang baru bertobat. Awal-awal dia ya karena belum begitu memahami akan apa yang seharusnya, maksudnya pemahaman kebenaran firman Tuhan ya otomatis masih dangkal. Jadi ketika dia mendengar firman Allah, katakan iman timbul dari pendengaran. Tetapi ketika dia belajar firman Tuhan, dia selalu mendengar, mengalami kebaikan Tuhan. Saya percaya saudara, karakternya dari hari ke hari itu pasti diperbaharui. Dari yang tidak sabaran menjadi lebih sabar. Dari yang mudah terpancing langsung, oh ada hikmat ke Tuhan kasih, oh iya. Jadi dari yang apa ya saudara, lihat orang lain berhasil atau lain sebagainya, ada rasa iri, ada rasa dengki. Awal-awalnya mungkin sebelum kita lebih lagi di dalam Tuhan, mungkin itu ada. Tetapi saudara, dari hari ke hari firman Allah katakan kita dikikis. Karena ada kuasa yang bekerja di dalam kita, amin. Ketika Roh Kudus dicurahkan, firman Allah katakan hidupnya Kristus, rohnya Kristus ditaruh dalam kehidupan kita. Immanuel, Allah beserta kita, Allah di dalam kita. Dalam Yohanes juga dikatakan apabila kamu di dalam aku di dalam kamu. Jadi saudara, Yesus dan kita sebagai gereja Tuhan, kita bersama-sama kita melakukan perkara besar. Amin. Saudara, kita flashback lagi peristiwa waktu Tuhan Yesus disalibkan. Ada sebagian orang yang berkata bahwa kenapa kalau dia Tuhan dia itu mati? Kalau dia Tuhan kenapa dia mati? Bukan berhenti di situ saja, mereka tidak tahu. Memang dia mati, memang benar, tetapi dia bangkit, amin. Dia hidup. Saudara, pada saat Yesus disalibkan, Yesus masih mati di kayu salib, kita bisa jumpai peristiwa itu di dalam Matius pasal yang ke-27, saudara baca di rumah. Jadi pada saat itu ada kepala prajurit dan pasukan-pasukannya yang menyaksikan langsung ketika Yesus dieksekusi mati di atas kayu salib. Dan pada saat itu saya percaya sebagai kepala pasukan yang banyak kali mengeksekusi, karena dia seorang eksekutor untuk seorang penjahat. Ketika dia dinyatakan bersalah, dia banyak kali menyaksikan orang-orang mati. Dia banyak kali mungkin orang itu membunuh atau mencuri atau apa, dan hasilnya dia harus dihukum. Orang itu pernah banyak kali menyaksikan banyak orang jahat dieksekusi mati di depan matanya. Tetapi saudara, satu hal yang sangat berbeda, firman Allah mencatat, ketika dia mati, kepala pasukan ini berkata, sungguh dia anak Allah. Saudara, kalau orang berkata sungguh dia anak Allah, kalau Tuhan Yesus sementara melakukan mujizat, kalau Tuhan Yesus sementara membangkitkan orang mati, terus orang itu berkata sungguh dia ini anak Allah, karena dia menyaksikan langsung kehebatan, mujizat yang dilakukan Tuhan. Tetapi pada saat itu dia melihat bahwa Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib.
Dan ada peristiwa gempa bumi dan lain sebagainya yang mengikutinya. Dan dia, saya percaya, dengan kekuatan Roh Kudus, dia berkata, sungguh ini adalah anak Allah. Jadi saudara, kita menyembah bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang sudah mati melenyapkan ketakutan, tetapi dia bangkit, memberikan kuasa, yaitu damai sejahtera. Amin. Memberikan masa depan yang penuh dengan harapan, memberikan kepastian, memberikan hal-hal yang luar biasa yang dunia ini tidak bisa berikan. Itulah sebabnya saudara, kalau saudara ada dalam pelayanan, ada dalam pengiringan kepada Tuhan, ada dalam kesetiaan kepada Tuhan, masalah boleh datang, apapun itu, tetapi kita mempunyai kuasa. Firman Allah katakan, diam, damai sejahtera akan menjadi bagian saya dan saudara. Amin. Kita tidak akan dikuasai oleh rasa takut. Dan ayat selanjutnya di pembacaan kita di Markus pasal yang keempat, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu danau itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara, ini menarik saudara. Kenapa Tuhan Yesus ketika dia dibangunkan murid-muridnya, Tuhan, kau tidak peduli kalau kami binasa. Dia bangun, dia menghardik angin itu. Setelah reda, setelah semuanya selesai, masalah selesai, justru saudara kita lihat di dalam ayat 40, Tuhan justru marah kepada murid-muridnya. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara, Tuhan marah karena kalau kita perhatikan ayat yang ke-35 bagian akhir, dia berkata, mari kita bertolak ke seberang. Kalau dia berkata mari kita bertolak ke seberang, itu berarti pasti sampai. Karena Yesus bersama-sama dengan mereka. Ketika dia berkata mari bertolak ke seberang, ketika Yesus berkata kepada kita, maju saja, jangan takut, aku menyertai engkau. Maju saudara, jangan takut. Amen. Itulah sebabnya dia marah. Mengapa kamu begitu takut? Kalau saya sederhanakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, kan aku udah bilang tadi, ayo kita pergi ke seberang. Kenapa kalian begitu takut? Apa sih yang perlu ditakutin? Kamu gak percaya sama aku kalau orang Jakarta, lu gak percaya sama gua. Jadi waktu itu saudara, Tuhan marah karena ketika dia berkata mari, itu ajakan. Karena dia tahu apabila kita bersama-sama dengan Tuhan, kita akan sampai ke seberang. Saudara, kehidupan kita juga seperti berada di sebuah kapal. Dunia ini ibarat air danau. Kadang dia tenang, kadang berangin, kadang ombak gede, dan kadang mungkin air berputar-putar. Dalam kehidupan kita sejak kita lahir, makanya kita menangis. Itu tandanya kita sementara hidup di dunia ini yang penuh dengan gelombang dunia. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, dia berkata, mari bertolak, mari bersama denganku, mari melayani aku, mari hidup sesuai dengan apa yang aku mau. Saudara, jangan takut. Damai sejahtera akan menjadi bagian kita dari hari ke hari, tahun ke tahun, sampai seberapa lama Tuhan izinkan kita hidup, kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Amin.
Jadi pada saat ini saudara, kalau saudara flashback kehidupan kita, mungkin kita pernah dicurangi orang. Kita tidak pernah dianggap. Saudara, Allah bersama dengan kita, yang Dia perlukan kita tetap percaya. Dia yang sudah mengajak, ayo. Berarti Dia tetap. Kalau Tuhan yang pegang kita, saudara, tidak akan terlepas. Itulah sebabnya kita minta Tuhan yang pegang. Sebab kalau kita yang pegang, kita manusia banyak kelemahan, mudah saja untuk terlepas. Itulah sebabnya Dia marah. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Angin, danau taat kepadanya. Kekuasaan, pemerintahan, penguasa apapun di dunia ini, berita-berita menakutkan, berita-berita mengkhawatirkan yang ada di sekeliling kita tidak akan membuat kita takut. Amin. Amin. Karena kita mempunyai Allah yang luar biasa. Diam dan tenanglah. Damai sejahtera Tuhan menjadi bagian kehidupan saya dan saudara sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan saudara, firman Tuhan tidak saya panjangkan, tetapi saya percaya Roh Kudus Dia yang akan menerangi lebih jauh lagi dalam kehidupan kita, untuk kita tetap setia, tetap ada di dalam Tuhan, karena kita percaya damai sejahtera mengikuti setiap langkah kehidupan kita, asalkan kita tetap percaya Dia bersama dengan kita. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian tadi, El Shaddai, tak usah ku takut. Puji Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita akan mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Dan kita percaya, kita imani, kita hidupi firman Tuhan itu, Dia akan termanifestasi dalam kehidupan saya dan saudara. Dia yang akan selalu mengubahkan kehidupan kita. Pada saat kita mulai putus asa, mulai ragu, mulai cemas, kita selalu ingat bahwa damai sejahtera Tuhan diberikan dalam kehidupan kita. Ketika Dia mati, Dia bangkit, Dia naik ke surga, Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya. Itu sebabnya kita ada kuasa untuk menciptakan rasa damai